Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ketika kalian menonton video ini. Sebelum saya memulai video kali ini, saya ingin mengucapkan selamat bagi adik-adik yang telah lolos seleksi jalur zonasi penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 6 Kota Serang. Baik yang memilih SMA Negeri 6 Kota Serang sebagai pilihan ke-1 maupun kedua. Nah, bagaimana untuk adik-adik yang tidak lolos jalur zonasi? Banyak sekali kami menerima pertanyaan di direct message, di Instagram, ya di sosial media terkait kelanjutan atau nasib adik-adik yang tidak lolos jalur zonasi. Nah, melalui video kali ini saya akan berusaha memberitahu beberapa jalur ya teknis pelaksanaan jalur prestasi, ada jalur afirmasi dan juga jalur perpindahan orang tua. Ya. Nah, pertama sebelum kita beranjak ke tata cara pendaftaran, saya ingin menekankan kembali terkait jadwal ya, jadwal yang terbaru untuk jalur afirmasi, perpindahan orang tua dan prestasi. Awalnya ketiga jalur ini memang direncanakan itu dilaksanakan tanggal 30 Juni, tetapi setelah ada perubahan semuanya itu diselenggarakan secara serentak, yaitu mulai tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 5 Juli 2021, 5 hari. Nah, di sini saya ingin menginformasikan dan juga sekaligus menekankan adik-adik jangan sampai terlewat, jangan sampai terlena, jangan sampai lupa ya tanggal pelaksanaan pendaftaran jalur afirmasi, perpindahan orang tua dan prestasi. Pastikan catat dan ingat tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 5 Juli ya. Oke. Nah, Kak, bagaimana saya tidak lulus jalur zonasi? Apakah saya bisa mendaftar di jalur yang lain? Tentu saja jawabannya bisa. Ya, masih ada jalur prestasi, jalur afirmasi, dan yang terakhir adalah jalur perpindahan orang tua. Saya akan menjelaskan jalur prestasi terlebih dahulu. Jalur prestasi ini diperuntukkan untuk adik-adik yang mendaftar nanti bisa melalui jalur akademik maupun non-akademik. Jalur prestasi akademik itu diambil dari rata-rata nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Ya. Kalau yang sudah pernah mendaftar jalur zonasi, adik-adik sudah punya tuh nilai rata-rata rapotnya dari semester 1 sampai semester 5, jadi tidak perlu menghitung kembali. Kemudian kalau jalur prestasi non-akademik itu diperuntukkan untuk adik-adik yang memang memiliki sertifikat atau piagam penghargaan atas keikutsertaan adik-adik di beberapa kompetisi atau lomba ya, seperti lomba tingkat kota atau kabupaten, lomba tingkat provinsi, lomba tingkat nasional ataupun lomba tingkat internasional ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada jalur afirmasi. Afirmasi ini diperuntukkan untuk adik-adik yang berasal dari keluarga kurang mampu yang menerima bantuan dari pemerintah, contohnya Kartu Indonesia Sehat KIS ya. Nah, Kartu Indonesia Sehat ini adalah jaminan kesehatan dari pemerintah. Jadi adik-adik kalau punya KIS, Kartu Indonesia Sehat, ini bisa mendaftar lewat jalur afirmasi. Tetapi untuk Kartu Indonesia Sehat ini wajib yang dibayarkan oleh pemerintah. Bukan adik-adik tuh membayar jaminan kesehatan secara mandiri setiap bulannya. Tidak ya. Jadi yang dibayarkan oleh pemerintah jaminan kesehatannya. Kemudian ada Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Ya. Kemudian ada program Keluarga Harapan atau PKH. Kemudian ada bantuan pemerintah daerah seperti Jamsos Ratu. Atau yang terakhir juga boleh menggunakan surat keterangan tidak mampu SKTM yang biasanya itu didapat dari kelurahan atau kecamatan di mana adik-adik tinggal ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah jalur perpindahan orang tua. Jalur perpindahan orang tua ini diperuntukkan untuk adik-adik yang orang tuanya pekerjaannya adalah pegawai negeri sipil, TNI, Polri atau polisi ya, yang memang sering ditemui tugasnya itu berpindah-pindah dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, dari provinsi yang A ke provinsi yang B, tapi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir atau bisa ya 2 tahun terakhir mungkin ya gitu. Jadi bukan yang orang tua saya pindah ke Banten, ke kota Serang 10 tahun yang lalu tugasnya. Nah, itu tidak bisa menggunakan jalur perpindahan orang tua ya.
tidak bisa menggunakan jalur perpindahan orang tua. Kalau misalkan adik-adik orang tuanya itu baru pindah tugas ya, baru-baru bisa 1 tahun atau 2 tahun itu ya. Kalau 2 tahun seharusnya adik-adik sudah bisa dapat surat tinggal ya, sudah tinggal domisili ya. Nah kalau misalkan 1 tahun gitu ya, nah itu bisa menggunakan jalur perpindahan orang tua. Nanti persyaratannya itu bisa melampirkan atau mencantumkan SK, surat keterangan mutasi atau pindah tugas dari orang tua adik-adik ya gitu. Nah untuk pendaftaran ketiga jalur ini berbeda dengan jalur zonasi. Kemarin jalur zonasi dilaksanakan di website PPDB. Nah, sekarang untuk jalur prestasi, afirmasi dan perpindahan orang tua akan dilaksanakan di website sekolah. Ya, pendaftarannya itu di website sekolah yaitu di www.sman6kotaserang.sch.id. Sekali lagi, untuk jalur prestasi, afirmasi dan perpindahan orang tua akan dilaksanakan pendaftarannya di website sekolah atau melalui website sekolah yaitu www.sman6kotaserang.sch.id ya. Oke, itu sebagai pembuka, semoga informasinya jelas. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial tata cara pendaftaran jalur prestasi. Sebenarnya mau jalur prestasi, jalur afirmasi ataupun jalur perpindahan orang tua, semuanya nanti akan sama, kurang lebih adik-adik harus mengisi Google Formulir. Google Formulir ini bisa dapat di mana linknya? Nanti bisa kalian lihat di website sekolah ya, di SMAN www.sman6kotaserang.sch.id ya. Sekarang saya akan memberikan contoh ya, tutorial cara mengisi Google Formulir ya untuk penerimaan peserta didik baru jalur prestasi. Nah, anggaplah adik-adik sudah mengklik atau membuka link Google Formulir dari jalur prestasi ini, pendaftaran jalur prestasi. Kemudian di sini ada beberapa kolom ya yang harus adik-adik isi dengan data yang sebenar-benarnya. Seperti yang pertama di sini, ingat ya, ini jalur prestasi warna hijau. Nama lengkap. Nah, adik-adik silahkan tuliskan nama lengkapnya. Misalkan saya tuliskan nama lengkapnya Arif Armando. Nah, kemudian nomor induk siswa nasional atau NISN. Ingat, NISN itu 10 digit. Nah, di sini ada instruksinya. Untuk penulisan NISN diawali dengan tanda petik ya. Jadi ikuti seperti ini. Contohnya, tanda petik ya, 006262 misalkan ya. 5532 berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, ini udah 10 digit. Ingat depannya harus ada tanda petiknya ya. Dikasih tanda petik 10 digit. Ya, 10 digit. Oke, selanjutnya asal sekolah. Silakan adik-adik tuliskan asal sekolah, misalkan SMP Prestasi. Contoh nama sekolahnya SMP Prestasi. Kemudian tahun kelulusannya tahun 2021. Tempat lahir adik-adik di mana? Dilihat di kartu keluarganya ya. Dilihat di kartu keluarga, di akte kelahiran disamakan, misalkan di Kota Serang, Serang. Tulis. Kemudian tanggal lahirnya, di sini ada deskripsinya atau ada instruksinya, contohnya 1 Januari 2006. Nah, misalkan tanggal lahirnya adik-adik 25 Maret 2000 misalkan 5. Nah, oke. Selanjutnya jenis kelamin, adik-adik tinggal memilih jenis kelaminnya. Ya, jenis kelaminnya laki-laki. Ya. Alamat lengkap tempat tinggal dilihat di kartu keluarga. Ya, kartu keluarga disamakan. Misalkan Komplek Permai Asri contoh ya. Blok A nomor 1. Nah, oke. Nomor handphone diisi juga. Nomor handphone, pastikan nomor handphone yang aktif dan bisa dihubungi ya. Contohnya di sini untuk penulisan nomor handphone diawali dengan tanda petik ya, ada tanda petiknya juga. Contohnya tuh petik 081. Oke, kita kasih tanda petik dulu, petik kemudian 0878787878787. Nah, misalkan ini nomor teleponnya. Nah, akan jauh lebih baik nomor handphonenya yang sudah terdaftar dengan WhatsApp ya. Kemudian alamat email aktif harus yang Google Mail atau Gmail.
Adik-adik pastikan menuliskan Gmail-nya yang ingat passwordnya, yang bisa kalian buka. Karena nanti ada dokumen yang harus adik-adik download dari email tersebut. Ya, sekali lagi alamat yang dituliskan di email aktif di sini, di kolom alamat email aktif ini adalah yang Gmail, bukan Yahoo, Gmail atau Google Mail. Dan pastikan ingat passwordnya, tidak lupa. Ya, misalkan di sini saya tuliskan. Oke, ini email saya. Kalau sudah semua terisi, ya lengkap. Kalau tidak lengkap, pasti adik-adik tidak bisa mengklik berikutnya. Ya, ini wajib semuanya diisi, tidak boleh ada yang kosong. Ya, oke. Kalau sudah lengkap semuanya, termasuk email, klik berikutnya. Nah, ada bagian atau section jalur prestasi. Ada keterangannya. Jalur prestasi akademik adalah jalur pendaftaran yang menggunakan rata-rata nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5. Ya. Jalur prestasi non-akademik adalah jalur pendaftaran yang menggunakan sertifikat atau piagam penghargaan yang pernah diikuti oleh peserta didik baik tingkat kota atau kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Selain sertifikat atau piagam penghargaan yang dapat dari sekolah masing-masing ya. Misalkan adik-adik pada saat 17 Agustus, ya 17 Agustusan adik-adik tuh ada lomba cerdas cermat, menang juara 1. Nah, di sekolah lomba sendiri. Nah, itu nggak bisa dipakai sertifikatnya ya. Minimal adalah tingkat kota dan kabupaten ya. Oke, sekarang adik-adik pilih jalur prestasinya. Mau daftar jalur prestasi apa? Akademik atau non-akademik? Dibaca dulu keterangannya, jangan gegabah ya. Dibaca dulu perlahan, pahami. Mau pakai nilai raport apa pakai sertifikat? Oh, saya mau pakai nilai raport. Berarti pilihnya yang akademik. Klik berikutnya. Nah, di halaman selanjutnya, adik-adik diinstruksikan atau diperintahkan untuk menginput nilai rata-rata raport dari semester 1 sampai dengan semester 5. Ya, di sini adik-adik silakan tulis ya. Penulisan nilai rata-rata raport ada informasinya mengikuti format seperti berikut. Kalau ada komanya, gunakan titik. Jangan pakai koma. Misalkan di semester 1, adik-adik dapat rata-rata raportnya itu misalkan 87,60. Pakai titik, jangan pakai koma ya. Nah, jangan kayak gini. Ya, ini salah. Ya, pakai koma, salah. Jangan pakai koma, tapi pakai titik. 87,60. Pakainya titik. Kemudian semester kedua, contohnya adik-adik dapatnya 89. Pas, berarti 89,00. Semester ketiga dapat 89,20. Semester keempat dapat 89,25. Semester kelima misalkan dapat 90,05. Nah, kalau ini sudah benar, ingat tidak boleh ngasal, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh asal ngitung. Nilai raport ini harus benar-benar nilai rata-rata yang ada di raport adik-adik. Tidak boleh dibesar-besarkan, tidak boleh dikecil-kecilkan. Harus sesuai dengan kondisi kondisi nyata atau faktanya seperti apa. Kalau terbukti adik-adik memalsukan nilai, kami bisa saja mendiskualifikasi atau menggugurkan adik-adik dalam proses pendaftaran. Ya, jadi benar-benar dihitung. Kalaupun nanti ada kesalahan dalam input, nanti pada saat proses verifikasi kita bisa perbaiki. Tapi jangan sesekali adik-adik dengan sengaja. Jangan sesekali dengan sengaja mengisi nilai raport yang tidak sebenarnya dengan cara menambah-nambahkan, terutama menambah-nambahkan, dibesar-besarin, tidak boleh ya, harus jujur. Kemudian kalau sudah terisi semua, klik berikutnya. Nah, sekarang ada di bagian konfirmasi. Apakah Anda sudah yakin mengisi formulir ini dengan benar? Kalau sudah yakin, pilih ya. Kalau belum yakin, pilih tidak. Kalau pilih tidak, nanti akan kembali lagi ke halaman awal. Ya, oke. Sekarang kita pilih ya, contohnya ya. Nah, kalau sudah selesai, klik kirim. Nah, sudah selesai proses pendaftarannya. Tolong dibaca dulu. Literasi, baca, pahami, dan lakukan. Terima kasih telah mengisi formulir pendaftaran jalur prestasi.
Selanjutnya, silakan periksa email dalam kurung Gmail yang Anda daftarkan tadi yang dituliskan di Google Formulir ini untuk mengunduh atau download dan mencetak print tanda bukti pengajuan pendaftaran. Jadi setelah ini adik-adik bukan duduk manis berdiam diri di rumah, tidak. Yang harus dilakukan adalah silahkan cek emailnya tadi, yang Gmail yang didaftarkan tadi. Nah, kita cek dulu ya Gmailnya. Nah, tuh ada email masuk di sini. Ini email saya ya. Nah, tuh sama kan? misteruja.sman6@gmail.com. Tadi yang saya daftarkan di Google Formulir yang ini. Ya, ketika adik-adik sudah mengisi Google Formulir ini, maka nanti akan secara otomatis ada email yang masuk. Nah, email ini silakan adik-adik buka. Tuh, tanda bukti pengajuan pendaftaran prestasi. Ya, jalur prestasi maksudnya. Ini adalah tanda bukti pengajuan pendaftaran jalur prestasi Anda. Silakan unduh atau download, jadi harus di-download tanda bukti ini di bagian bawah dan kemudian cetak. Nah, udah di-download, di-print, dicetak sebelum Anda datang ke sekolah. Jadi, sebelum datang ke sekolah, di-print dulu ini, ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Tuh, dilihat hasilnya. Ini ada 2 lembar, ada lembar pendaftar dan ada lembar verifikator. Informasinya sama. Di sini kita cek jalur pendaftarannya tadi melalui jalur prestasi akademik. NISN-nya tadi sudah diisi. Nama lengkapnya Arif Armando. Nah, tempat lahirnya Serang. Tanggal lahirnya 25 Maret. Jenis kelamin laki-laki. Nomor handphonenya tadi yang didaftarkan. Ini alamat emailnya. Kemudian ini alamat lengkapnya, ya, alamat tinggalnya, tempat tinggalnya. Kemudian sekolah asalnya ini sudah tertulis. Tahun lulusnya juga ini. Nah, tadi nilai yang adik-adik tuliskan ini secara otomatis akan terinput atau masuk di lembar tanda bukti pengajuan pendaftaran ini, ya. Silakan adik-adik download. Gimana caranya download? Ya, caranya download gampang. Nih bisa klik langsung tanda panah ke bawah atau bisa langsung dibuka dulu, dilihat dulu benar atau enggak. Habis itu baru diklik tanda yang ini, unduh. Ya. Oke. Nah, kalau sudah di-download, sudah dicetak, yang tadi tanda buktinya, adik-adik silahkan datang ke sekolah, ya, datang ke sekolah untuk verifikasi data. Bawa apa aja, Kak? Nah, bawa apa saja? Nah, persyaratannya nanti bawanya adalah untuk jalur prestasi. Pertama, wajib membawa SKL asli, ya, atau fotokopi ijazah bagi yang telah memiliki ijazah. Fotokopi raport semester 1 sampai semester 5 kalau yang pakai jalur prestasi akademik. Kalau yang non akademik mah nggak usah ini. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran, pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 kali lembar, 2 lembar ya, warna merah, biasa background warna merah. SKKB, surat kelakuan baik dari sekolah. Nah, kalau adik-adik yang mendaftar jalur non akademik wajib bawa piagam penghargaannya, ya, fotokopinya, ya, fotokopinya boleh, nggak apa-apa. Kalau adik-adik yang daftarnya pakai prestasi akademik, adik-adik nggak usah bawa piagam penghargaan, tapi membawanya fotokopi raport semester 1 sampai semester 5, ya. Dan yang terakhir adalah surat pernyataan orang tua dengan materi 10.000. Ini bisa di-download di website SMA Negeri 6 Kota Serang ataupun di bio Instagram, ya. Tuh. Kak, bagaimana dengan jalur prestasi yang non akademik? Nah, kita coba sekarang. Ya, non akademik kayak gimana, Pak? Kak, saya mau daftar tapi jalur prestasi non akademik yang pakai sertifikat. Oke, sekarang kita isi dulu contohnya. Saya contohnya namanya Sally Septiani contohnya, Septiani. Oke. Nomor induk NISN, ingat harus pakai tanda petik di depan, 00789345 Sudah berapa nih? 123456789, satu lagi. Oke, 10 digit. Asal sekolah misalkan SMP Unggul contohnya. Tahun kelulusannya 2021, tempat lahirnya misalkan dia lahirnya di Bandung. Nah, oke. Tanggal lahirnya ikutin formatnya seperti ini. Dia misalkan lahirnya tanggal
17 Mei 2006. Jenis kelaminnya perempuan, alamat tempat tinggalnya, nah misalkan di alamat tempat tinggalnya komplek Elit Asri, contohnya komplek Elit Asri. Nomor handphonenya jangan lupa harus diawali tanda petik 0871234567. Nah contohnya itu. Alamat email aktifnya, nah tadi alamat emailnya harus yang aktif dan Gmail. Harus ingat passwordnya. Nah saya pakai email yang ini lagi, @gmail.com. Oke. Kalau sudah benar, semua sudah terisi, datanya benar, identitasnya, klik berikutnya. Ya, sekarang tinggal pilih jalur prestasi. Tadi kan sudah yang jalur akademik, sekarang non akademik. Adik-adik harus melampirkan atau mengupload sertifikat. Pastikan sudah ada foto sertifikatnya ya, atau PDF-nya juga boleh ya, atau scanannya dari sertifikatnya atau piagam penghargaannya juga pastikan sudah ada di handphone atau di laptop supaya nanti diuploadnya gampang. Kita pilih prestasi non akademik, klik berikutnya. Nah di sini ada bagian yang menginstruksikan adik-adik untuk upload sertifikat Anda di sini ya. Kalian punya sertifikat berapa ya, disesuaikan saja. Kalau punya satu ya satu, kalau punya dua ya dua, kalau punya tiga ya tiga, maksimal bisa 5 ya. Kalau sekali upload bisa 10, tapi kami menyediakan kolomnya hanya 5 saja. Nah misalkan saya punya 3 sertifikat nih, bisa langsung aja dipilih ya. 1, tekan tombol kontrol ya di keyboard, 2, 3. Nah itu contohnya ya, atau diupload satu-satu juga boleh. Misalkan ini sertifikat pertama saya, open. Nah sudah, tambahin lagi sertifikat kedua, open. Tambahin lagi sertifikat ketiga, open gitu. Kak ternyata salah upload, gimana caranya? Nih ada tanda X, dihapus aja. Oh ya, misalkan salah. Nah misalkan kita upload 1, upload 2, misalkan 4 ya, upload 3, upload 4. Nah gini ya, itu ada 4. Kalau sudah sertifikatnya dipilih, pilih upload di sini atau unggah. Ya, ini lagi loading. Pastikan proses uploadnya selesai. Nah, sudah selesai nih. Ada 1, 2, 3, 4. Masih bisa nambah nggak Kak? Kalau misalkan ada yang ketinggalan, bisa. Tinggal klik lagi aja tambahkan. Ya, mau nambah foto yang mana lagi atau sertifikat yang mana lagi, silakan tambahkan. Kalau sudah, klik berikutnya. Nah, selanjutnya deskripsi prestasi. Deskripsikan prestasi yang pernah kalian raih. Contoh, juara 1 Lomba Cipta Puisi FLS 2N tingkat Kota Serang. Nah, tadi adik-adik mengupload 4 sertifikat, berarti deskripsinya juga harus ada 4. Kalau mengupload 1 sertifikat, berarti deskripsinya 1. Ya, disesuaikan dengan jumlah sertifikat yang diupload atau piagamnya. Contohnya, yang pertama, juara 1 Lomba Fashion Show, contohnya ya, Muslimah tingkat misalkan Provinsi Banten gitu. Terus juara 1 Lomba Cipta Puisi FLS 2N tingkat Provinsi Banten. Nah, kemudian ada juara 3 badminton, contohnya O2SN tingkat Kota Serang. Satu lagi misalnya juara 3 cerdas cermat, misalkan yang menyelenggarakan Dinas Pendidikan Kota Serang, contohnya gini ya. Nah tadi ada 4 sertifikat, deskripsinya juga ada 4. Kalau sudah selesai, yang 5 gimana Kak? Kosongkan saja ya, kosongkan saja karena kan sertifikatnya tadi yang diupload cuma 4. Klik berikutnya. Oke, konfirmasi, sudah yakin atau belum? Kalau sudah yakin pilih ya, kalau belum yakin pilih tidak.
Kalau pilih tidak, nanti akan diarahkan atau kembali lagi ke halaman yang pertama. Pilih ya, kirim. Oke, masih loading. Nah, ini sudah selesai ya. Sama, dibaca dulu, baca, pahami, lakukan. Terima kasih telah mengisi formulir pendaftaran jalur prestasi. Selanjutnya silakan periksa email atau Gmail yang Anda daftarkan di Google Formulir ini untuk mengunduh atau download dan mencetak atau print tanda bukti pengajuan pendaftaran ya. Setelah ini adik-adik buka emailnya, Gmailnya. Kita lihat ada email baru nggak yang masuk. Tuh, ada email baru kan? Nah, warna hitam. Nah. Kita lihat nih email barunya. Tuh. Tanda bukti pengajuan pendaftaran jalur prestasi Sally Septiani. Kita buka dulu, bener nggak nih datanya? Tuh. Kita buka di sini, dilihat jalur pendaftarannya, jalur prestasi non akademik. Ini NISN-nya, nama lengkapnya ini Sally, tuh, tempat lahirnya Bandung, sama ya semua identitasnya. Nah, karena lewat prestasi non akademik, rata-rata nilai raportnya di sini kosong, tidak diisi. Nah, deskripsinya nanti akan terisi, tadi kan sudah diisikan. Ya, nanti kita cocokkan tuh sertifikat adik-adik bener nggak dengan deskripsinya. Kalau ternyata tidak sama, ya nanti bisa saja diperbaiki, direvisi ya, atau dikurangi ya kalau memang sertifikatnya itu tidak memenuhi kriteria ya, seperti itu. Ini di print, setelah di print nanti baru datang ke sekolah untuk verifikasi data ya. Untuk jalur afirmasi gimana Kak, jalur perpindahan orang tua Kak, segimana Kak? Sama saja, melalui Google Formulir. Dipersiapkan saja dokumen-dokumen yang harus diupload, misalkan kartu Indonesia Pintarnya fotonya harus ada ya, kemudian surat keterangan tidak mampunya, kalau ini harus ada. Kalau perpindahan orang tua nanti surat mutasi, SK mutasi atau SK perpindahan tugas orang tuanya itu harus dilampirkan, diupload juga di Google Formulirnya ya. Sama saja, jadi kurang lebih antara jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua lewat Google Formulir diisi dengan data sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya ya. Ingat, diisi dengan data sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya. Kalau tadi jalur prestasi harus membawa SKL asli, fotokopi rapot untuk yang jalur akademik, fotokopi KK, akte kelahiran, pas foto 3x4, SKKB kelakuan baik, piagam penghargaan untuk yang non akademik, dan surat pernyataan orang tua. Kalau yang untuk jalur afirmasi nanti bawa SKL asli sama ya, fotokopi KK, akte, foto juga. Nah, kalau ini bawa kartu KIP, kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, program Keluarga Harapan ya, atau ada KKS atau SKTM, surat keterangan tidak mampu. Dan ternyata ada surat pernyataan orang tua dengan materi 10.000 ya. Jadi beda dokumennya, ada yang sama, ada yang beda. Ini jalur afirmasi. Kalau jalur perpindahan orang tua nanti yang harus dibawa adalah SKL asli sama fotokopi raport semester 1 sampai semester 5 ya. Kemudian ada fotokopi kartu keluarga, akte kelahiran, pas foto ya. Fotokopi SK mutasi atau perpindahan orang tua ya, nanti minta ke orang tua kalian. Dan yang terakhir surat pernyataan orang tua. Nah, 3 jalur ini nanti pada saat mengumpulkan berkas, adik-adik tolong disesuaikan mapnya. Untuk jalur prestasi itu mapnya warnanya hijau ya, dilihat aja Google Formulirnya warnanya hijau ya, berarti nanti mengumpulkan di map warna hijau. Kalau untuk jalur afirmasi menggunakan warna kuning ya. Untuk jalur perpindahan orang tua pakai map berwarna merah ya. Jadi mapnya silakan disediakan, dipersiapkan, beli, difotokopi, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk verifikasi data diantarkan ke sekolah menggunakan warna map yang sudah ditentukan. Kapan saya bisa verifikasi Kak? Nah, kamu bisa verifikasi data itu kalau kamu sudah daftar tanggal 1 ya. Kalau kamu sudah daftar tanggal 1 nih, tanggal 1 Juli, sebisa mungkin tanggal 1 Juli datang ya. Tanggal 2 juga datang, tanggal 3 datang. Pokoknya sampai dengan sebelum pengumuman aja, pengumuman tanggal 7 nih. Kalau bisa sebelum tanggal 7 ya, kalian sudah menyerahkan berkas ke sekolah untuk yang jalur afirmasi, perpindahan orang tua, dan juga prestasi ya. Oke adik-adik, itu saja untuk video tutorial kali ini. Cukup panjang, tidak apa-apa panjang, yang terpenting adalah informasinya bisa tersampaikan dengan jelas.
Selamat berjuang untuk adik-adik yang ingin mendaftar kembali lewat jalur prestasi, baik itu akademik maupun non-akademik. Jangan putus asa, kalau memang pun jalur zonasi kemarin adik-adik tidak lolos. Ya, mudah-mudahan ada rezekinya, ada jodohnya, adik-adik bisa bersekolah di SMA Negeri 6 Kota Serang melalui jalur-jalur yang lain. Ya, itu saja dari kami. Terima kasih. Untuk informasi selanjutnya seperti biasa nanti akan diupdate di sosial media Instagram SMA Negeri 6 Kota Serang. Ya, tolong di follow dan diberitahu juga ke orang-orang yang memang membutuhkan informasi terkait PPDB di SMA Negeri 6 Kota Serang. Ya, saya pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.